Hai Sobat Motivi semuanya. Kembali lagi bersama-sama dengan kami dalam acara Sinau Bareng Motivi, Jendela Informasi dan Edukasi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk menghadapi penilaian akhir semester 1. Materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu Matematika kelas 6 semester 1. Apa aja yang akan kita bahas? Yuk kita simak baik-baik sampai akhir video ini ya. Materi yang akan kita bahas kali ini ada 1. Bilangan bulat. Yang kedua adalah lingkaran. Pasti Sobat Motivi semuanya sudah paham dan juga sudah tahu tentang materi kali ini ya. Kita akan bahas lebih lanjut untuk materi pada kali ini. Ya, kita mulai dengan yang pertama, materi bilangan bulat. Bilangan bulat yang akan kita pelajari yaitu membaca dan menulis lambang bilangan bulat, mengurutkan dan membandingkan lambang bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, dan menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Yuk, kita mulai dari materi yang pertama, membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Garis bilangan. Bilangan bulat biasa dituliskan pada sebuah garis yang disebut garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Ya, bisa kalian lihat pada gambar di atas ya. Nah, contoh soalnya seperti ini adik-adik. Anak panah warna biru di bawah ini adalah hasil dari operasi hitung. Nilai anak panah tersebut adalah, nah, bisa kita lihat pada anak panah yang berwarna hijau. Nah, itu adalah 3 atau positif 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Jawabannya adalah negatif 2. Kemudian membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Lawan dari bilangan positif adalah bilangan negatif. Bisa kalian lihat contohnya pada tayangan berikut. Contoh lawan dari bilangan negatif 6 adalah positif 6 atau 6. Sedangkan lawan dari positif 4 atau 4 adalah negatif 4 dan seterusnya. Jadi lawan dari bilangan positif adalah negatif dan sebaliknya. Selanjutnya, kita akan membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Dalam menulis bilangan bulat, tambahkan tanda negatif atau positif. Contohnya seperti ini. Bilangan di atas dibaca negatif 7. Sedangkan bilangan di bawah ini dibaca 7. Untuk kalian ketahui, bilangan positif tidak harus dituliskan tandanya. Jadi cukup seperti ini, hanya 7. Selanjutnya, kita akan belajar untuk mengurutkan bilangan bulat. Contohnya, soalnya seperti ini. Urutkan bilangan bulat di bawah ini, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada positif 27, negatif 3, negatif 12, 20, 0, negatif 6, 5, dan 14. Kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita cari dulu. Bilangan yang terkecil adalah negatif 12, kemudian negatif 6, negatif 3, 0, 5, 14, 20, dan 27. Jadi jawabnya seperti itu ya, Sobat Motivi. Kemudian
Kita akan membandingkan bilangan bulat. Contoh soalnya seperti ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Nomor 1. 13 titik-titik 13. Apakah lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar? Ya, betul. Jawabannya adalah sama dengan. Soal nomor 2. 24 titik-titik negatif 31. Ayo, apa jawabannya? Ya, kalian benar. 24 lebih besar daripada negatif 31. Kemudian untuk soal nomor 3, negatif 16 titik-titik 1. Nah, kalian benar lagi. Negatif 16 lebih kecil daripada 1. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Contoh, misalkan A dan B adalah bilangan bulat. A ditambah negatif B sama dengan A dikurangi B. Misalnya, 20 ditambah negatif 10 sama dengan 20 dikurangi 10. Sama dengan 10. Contoh yang kedua, A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Misalnya, 30 dikurangi negatif 15 akan menjadi 30 ditambah 15, yaitu sama dengan 45. Kemudian, contoh yang berikutnya, negatif A ditambah negatif B akan menjadi negatif A dikurang positif B. Misalnya, negatif 20 ditambah negatif 30 akan menjadi negatif 20 dikurangi 30 sama dengan negatif 50. Kemudian contoh soal berikutnya, negatif A dikurang negatif B, maka akan menjadi negatif A ditambah B. Misalnya, negatif 40 dikurangi negatif 20, sama dengan negatif 40 ditambah 20, yaitu sama dengan negatif 20. Selanjutnya, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan pecahan. Contohnya, 1/4 kali 100 dikurangi 5 sama dengan titik-titik. Ya, 1/4 kali 100 sama dengan 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Nah, contoh selanjutnya, operasi hitung bilangan desimal. Contohnya, 30 kali 0,1 ditambah 20 sama dengan 30 kali 0,1 sama dengan 3 ditambah 20. Jadinya 23. Materi selanjutnya adalah lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang itu. Ada beberapa unsur-unsur lingkaran yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Unsur yang ketiga yaitu diameter lingkaran.
Diameter lingkaran yaitu sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Yang keempat adalah tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, tapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Ini berbeda dengan diameter yang garisnya harus melalui titik pusat lingkaran ya. Yang kelima adalah juring lingkaran. Juring lingkaran yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Nah, bisa kalian perhatikan adalah yang berwarna ungu. Yang keenam yaitu tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran yaitu luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Nah, silahkan adik-adik perhatikan pada gambar yang berwarna ungu. Kemudian yang ketujuh yaitu apotema lingkaran. Apa sih apotema lingkaran? Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur. Ya, bisa kalian lihat ada garis berwarna ungu muda. Yang nomor 8 adalah busur lingkaran. Busur lingkaran yaitu garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Busur pada lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu busur besar dan busur kecil. Nah, busur kecil adalah garis yang berwarna ungu muda. Yang kesembilan, sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sebuah sudut yang berbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari yang ada di titik pusat lingkaran. Pada gambar di atas, yaitu sudut pusat lingkaran AOB. Sedangkan sudut keliling lingkaran yaitu sebuah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Pada gambar ini, sudut keliling lingkaran adalah ACB. Bisa kalian pahami ya? Kemudian, apa sih sifat-sifat lingkaran? Yang pertama, memiliki satu sisi lengkung. Yang kedua, memiliki titik pusat. Yang ketiga, jarak jari-jari atau R selalu sama. Yang keempat, jarak diameter atau D selalu sama. Selanjutnya, kita akan belajar tentang luas lingkaran. Rumus untuk mencari luas lingkaran yaitu pi kali jari-jari kuadrat. Nilai pi adalah 3,14 atau 22/7. Contoh soalnya seperti ini. Berapa luas lingkaran dengan panjang jari-jari 20 cm? Jawabnya adalah pi kali jari-jari kuadrat. Kita gunakan pi di sini 22/7. Kali jari-jari adalah 21 cm. Jadi
22/7 kali 21 kali 21. Jawabannya adalah 1386 cm. Berikutnya, kita akan belajar untuk mencari keliling lingkaran. Rumus untuk mencari keliling lingkaran yaitu 2 kali pi kali jari-jari. Contoh soalnya sebagai berikut. Berapa keliling lingkaran dengan panjang jari-jari 7 cm? Kita jawab ya. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 pi kali jari-jari. Selanjutnya, 2 kali 22/7 kali 7. Nah, maka ketemu keliling lingkaran yaitu 44 cm. Sampai di sini paham ya Sobat Motivi semua? Tetap rajin belajar, tetap jaga kesehatan, supaya kita dapat belajar bersama-sama di lain kesempatan. Klik subscribe untuk mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih, selamat belajar. Salam Motivi, jendela informasi dan edukasi. Bye-bye.